that I'll break your heart. And I'm sorry, I'm just so tired. 'Cause these cars are just it's so wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafni Fitra, NIM 221109-2015, kelas 1B D4 Trail, Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, yaitu tugas akhir Matematika Terapan 1, dosen mengampu oleh Octavia dari Politeknik Negeri Padang. Yaitu saya akan membahas tentang aplikasi turunan. Pengertian garis singgung dan garis normal. Pada materi ini, Anda akan mempelajari pengertian garis singgung dan garis normal. Masih ingatkah kalian tentang turunan pertama suatu fungsi jika y sama dengan f(x)? Suatu fungsi maka turunan pertama dari f(x) yaitu f aksen x. M adalah gradien garis singgung di suatu titik pada kurva. Rumus persamaan garis singgung bisa kita lihat dari y kurang y pangkat 1 sama dengan m gradien x min x pangkat 1. Untuk mendapatkan persamaan garis singgung berarti kita butuh nilai gradien. Garis singgung dan titik singgungnya x1 atau y1 terlebih dahulu. Coba kita perhatikan lagi langkah-langkah yang udah diuraikan sebelumnya. Untuk mendapatkan gradien garis ada beberapa cara sebagai berikut. Jika y sama dengan ax tambah b, maka gradien garis bisa dicari dengan m sama dengan a. Jika ax tambah by tambah c sama dengan 0, maka gradien garisnya m sama dengan min ab. Jika ada dua garis yang posisinya saling sejajar, maka gradien a sama dengan gradien b. Selanjutnya, jika ada dua garis saling tegak lurus, maka gradien a dikali gradien b sama dengan min 1. Contoh, bisa kita lihat contohnya di sini. Y sama dengan min 2x tambah 1, maka gradiennya min 2. 6x min 2y tambah 3 sama dengan 0, maka gradiennya min 6 kurang 2 sama dengan 3. Kita lanjutkan untuk contoh soal garis singgung kurva. Untuk soal nomor 1, kita akan mencari gradien garis singgung kurva fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 dengan titik x2, y-nya 8. Titik singgung di titik 2, 8, maka x1 sama dengan 2. Dengan demikian, gradien garis singgung adalah m sama dengan f aksen yang kurung x1. Maka kita masuk ke sini. Fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 8x tambah 4. Karena dia turunan, kita gunakan f aksen x. 5 kali 2, 10. X min 8. Gradien sama dengan 10x kurang 8 sama dengan 8 kali 2, 20 dikurang 8, maka gradiennya sama 12. Jadi gradiennya adalah 12. Lanjut ke contoh soal kedua. Tentukanlah persamaan garis singgung untuk kurva y sama dengan x kuadrat ditambah 2x di titik x1, y3. Untuk pembahasannya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. F aksen x sama dengan 2x tambah 2. Maka gradien sama dengan
f aksen 1 sama dengan 2 mengkurung 1 ditambah 2 sama dengan 4. Maka gradennya 4. Jadi persamaan garis singkung adalah Y kurang Y1 sama dengan M aksen X kurang X1. Y sama dengan Y min 3 sama dengan 4 X min 1. Y min 3 sama dengan 4X min 4. Y sama dengan 4X min 4 tambah 3. Y sama dengan 4X min 1. 1 karena min ketemu plus. Itu 1. Oke, lanjutkan. Untuk kita masuk ke nilai maksimum dan minimum. Dalam matematika, maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu, eksternal lokal atau relatif, atau di seluruh domain dari fungsi ekstral, global, atau absolut. Dalam masalah praktis sehari-hari, nilai maksimum dan minimum sering muncul dan membutuhkan suatu cara. Untuk langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Untuk menentukan nilai minimum dan maksimum suatu fungsi, Y sama dengan Fx. Kita ikuti langkah-langkah seperti berikut ya. Syarat stasioner F aksen X sama dengan 0. Tentukan jenis stasionernya, maksimum, belok atau minimum, menggunakan turunan kedua. Yang ketiga, menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Nilai maksimum dan minimum yang dimaksud untuk suatu fungsi adalah nilai maksimum dan minimum lokal, artinya hanya berlaku pada interval tertentu. Berikut garis versinya. Mungkin bisa kita lihat yang di mana titik maksimumnya adalah A dan titik minimum adalah B. Maksimum di atas, minimum di bawah. Yang selanjutnya nilai ekstrim itu biasanya terjadi pada ujung selang tertutup. Titik ujungnya di antara maksimum dan minimum, yaitu tengah-tengah. Maksimumnya di atas, minimumnya di bawah. Di sini Y, di sini X. Maka titik ujung selang berada di antara A dan B. Tengah-tengah AB. Titik stasioner adalah sebuah titik yang membutuhkan turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Cara grafik titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Jika Y adalah sebuah titik dalam daerah asal mengakibatkan F aksen C sama dengan 0, maka C disebut dengan titik stasioner. Titik stasionernya A, maksimum, minimum, A, B, C. Titik stasionernya di tengah. Lihat. Titik singular. Titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jika C adalah sebuah titik dalam daerah asal yang memberikan F aksen C tidak ada, maka C disebut dengan titik singular. Yang digambar, maksimal selalu di atas dan minimum di bawah. Titik singularnya berada di titik maksimum dan minimum. Lanjut. Untuk contoh soal nilai minimum dan maksimum turunan fungsi. Jika titik krisis terdapat di ujung selang min 2 dan 6, titik krisis terdapat pada titik stasioner 0 dan 4. Jadi titik kritisnya adalah min 2, 0, 4, dan 6. Bisa kita lihat dari gambar. Untuk selanjutnya, yaitu contoh soal, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx
sama dengan X kuadrat min 4X min 3 dalam interval 3 kecil dari X kecil dari 5. Untuk penyelesaiannya, f aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 3. Aksen X sama dengan 2X min 4 karena turunan. F aksen X sama dengan 0. 2X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 bagi 2. X sama dengan 2. 2 tidak termasuk dalam interval karena nilai 2 tidak ada. Yang kedua, tentukan nilai fungsi pada ujung-ujung interval. F3 sama dengan 3 kuadrat min 4 yang kurang 3 kurang 3 sama dengan 9. 4 kali 3, 12. 3 sama dengan min 6. F5 sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 yang kurang 5 kurang 3 sama dengan 5 kali 5, 25. 4 kali 5, 20. 3 sama dengan 25 kurang 25 kurang 3 sama dengan 2. Jadi nilai minimum adalah min 6 dan nilai maksimum adalah 2. Lanjut. Contoh soal. Sebuah rumah, itu soal cerita. Yang pertama, sebuah rumah akan dibangun di daerah Kota Bengkulu dengan rencana pemasangan instalasi dalam waktu X atau X-nya belum kita ketahui dengan biaya pemasangan, yaitu 4X kuadrat kurang 4.500 tambah 300.000 rupiah. Penyelesaiannya, Fx sama dengan 4X kuadrat dikurang 4.500 X tambah 300, yaitu F aksen X sama dengan 8X tambah 4.500. Nilai minimum akan tercapai pada saat turunannya 0. F aksen X sama dengan 0. 8X min 4.500 sama dengan 0. X sama dengan 4.500 bagi 8. Maka X sama dengan 563. Jadi hari yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi rumah dengan biaya yang minimum adalah 363 hari. Lanjut. Oke. Mungkin sampai di situ aja presentasi saya tentang turunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.